Selamat datang kembali di channel ini ya. Selamat datang teman-teman semua kembali di channel ini. Kembali bersama gua Ilham. Oke, di video kali ini untuk video ini mungkin agak sedikit berbeda dari yang lain ya mungkin. Dan ini menurut gua adalah hal yang sangat krusial ya. Gua akan sebenarnya sih gatel sih, gua main ngasih informasi sebenarnya sih agak gatel aja. Sebenarnya gue juga agak males ngebahasnya, cuma gue pengen ngebahas aja. Oke, gue baru saja belakangan ini gue baru membeli sebuah handphone ya. Anda pasti tahu handphonenya iPhone ya. Gue beli iPhone 7 Plus yang 128 GB. Jadi mana handphone ini menjadi sebuah misteri atau pertanyaan untuk tahun ini ya, atau di akhir tahun atau awal tahun depan ya, gua akan nguploadnya. Mungkin itu ya. Apakah masih worth it? Apakah handphone ini masih worth it di tahun 2022? Apakah ini masih worth it? Gua akan ngasih informasinya dan opini gua setelah yang satu ini. Oke teman-teman semua, gua akan ngasih informasi ya, atau pendapat gua juga atau pendapat dan opini gua juga terhadap iPhone 7 Plus untuk di tahun di 2022. Yang menurut gua ini adalah handphone yang menurut gua kurang worth it. Kenapa? Karena handphone ini bakalan kemakan masanya. Mungkin setahun ke 2 tahun lagi ya. Sebenarnya ini handphone bukan handphone gua, tapi handphone adik gua ya. Karena ya gua kalau ngasih tahu juga tadi dia gatel pengen iPhone ya udahlah ya, dia beli iPhone 7 ya setelah dia ya, tapi gua kadang kasihan aja kalau beli iPhone 7 ya, nanggung ya. Karena bakal kemakan masa nih, setahun 2 tahun lagi udah habis masanya ya. Dia adalah handphonenya teman-teman. Handphonenya nih. Handphonenya. Sebenarnya untuk barangnya ini kalau gua lihat sih mulus. Ya sekitar 85% kemulusannya menurut gua. Tapi di bagian lensanya ini ada agak baret-baret ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di lensanya ini dia agak baret-baret sedikit. Tapi untuk housing bodinya ini tingkat kemulusannya benar-benar menurut gua mulus banget ya. Lumayan mulus. Tapi untuk handphone di 2021 ini menurut gua untuk layar iPhone 7 Plus ini agak kurang gede ya, jadi kurang enak ya kalau nonton. Masih rasionya masih perbandingan kecil ya, bukan 16:9. Ini kayaknya kecil banget segini. Kalau nonton tuh kayak kecil banget gitu loh, karena layarnya gede gitu. Itu opini gua aja. Dan juga untuk pas gue coba ini masih iOS di bawah iOS 15 ya, 14 titik berapa nih bentar ya. Oke, masih iOS 14.6 dengan model L garis miring A, yaitu dari produk Amerika ya. Produk Amerika, rakitan Amerika. Dan ini menurut gue sangatlah krusial ya. Kalau dari segi layar, dari segi layar ini menurut gua tingkat akurasi warna dan ininya tuh masih bagus ya, karena ini kayaknya layarnya masih bawaan original produknya, jadi bukan copotan ya, jadi masih bening. Dan juga menurut gua salah pencet. Oke, dan menurut gua nih handphone yang tingkat pas gua beli tingkat kebersihannya, bersihan sih, tingkat kemulusannya ini sangat mulus. Dan juga ya bonus anti crack aja nih ya, sama tempered glass tipis apa ini, tipis banget nih tempered glass, tipis banget nih. Harus ganti, wajib ganti nih. Dan ini warna gold juga bagus. Dan ya
Sebenarnya sih gue bukan lebih ke review produknya, tapi lebih ke tentang bagaimana apakah worth it untuk di tahun besok atau tahun ini, untuk apakah ini worth it untuk dibeli lagi di tahun ini atau di tahun besok. Apakah ini masih worth it? Menurut gue kemungkinan 50% tidak worth it. Kenapa? Karena ini bentar lagi kemakan masa, teman. Kalau gue sih mending milih minimal tuh iPhone X, iPhone 10 atau XR yang menurut gue masih akan bisa dipakai lagi 5 tahun ke depan ya. 4 tahun ya, 4 tahun masih menjamin 4 tahun lagi atau 3 tahun sampai 4 tahun lagi. Dan ini menurut gue setahun lagi nih mungkin tewas nih. Untuk supportnya tuh udah nggak di ini lagi ya, makanya gue kurang suka ya kalau terbenar iPhone 7 tuh. Terminalnya iPhone 7 tuh kalau nggak salah itu produksinya tahun berapa ya? Kita lihat di Wikipedia. Oh nggak terlalu lama ya. 2016 berarti udah 5 tahun. Itu belum lama, belum 4 tahun sih. Gua salah nyebut, oke. Di disclaimer ya, di cut ya, tadi di cut kalau di cut. Oke, untuk tahun produksinya 2016. Dan berarti sampai sekarang sudah 17 tambah 19 21. 5 tahun. Tahun besok 2 tahun. 2 tahun. Tahun besok tambah jadi 6 tahun. Dan menurut gue ini umur yang sangat tua ya, tua. Tapi kalau menurut gue sih lebih baik ke X sih, teman-teman. Kalau pengen beli iPhone tuh di X, minimal yang X, iPhone 10 atau nggak XR. Itu lebih baik dibandingkan ini 7 plus atau 7 atau 8. 8 sih masih mending ya, kalau menurut gue 8 masih mending ya. Dari segi kamera menurut gue 8 masih mending dibandingkan 7. Lebih baik Anda kalau mau, teman-teman kalau mau beli iPhone lebih baik minimal 8 atau 10 X ya, atau 8X, iPhone X itu lebih baik dibandingkan 7 sekarang ya. Itu opini gua, nggak tahu kalau opini lain atau pendapat lain gua nggak tahu, tapi kalau menurut gua untuk tahun ini saat video ini direkam, menurut gua kurang worth it. Mending memilih minimal 8 atau X, iPhone X itu lebih baik. Oke, so mungkin aja itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini untuk pendapat gue atau opini gue terhadap iPhone 7 Plus punya adik gue, bukan punya gue ya, bukan punya gue, tapi adik gue, punya adik gue ini dia beli, dan menurut gue dengan harga kemarin beli berapa ya, 3738 lah, itu hampir sama di e-commerce juga sih, nggak beda jauh, dan itu menurut gue sangat kurang worth it ya. Kalau teman-teman yang ingin membeli iPhone 7 itu lebih baik nabung lagi sedikit, beli ke iPhone X atau XR, itu lebih baik. Oke, so terima kasih teman-teman semua yang telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini, dan jika teman-teman memiliki kritik dan saran dan pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Jika ada suara yang aneh-aneh keluar ya, suara mesin yang lagi ngebangun nih, itu bukan bangunan gua, itu bangunan tetangga lagi bangun rumah. Jadi sorry ya, ada suara sedikit-sedikit masuk, suara lagi motong, mungkin motong kayu atau motong keramik ya, mohon dimaafkan. Nanti sampai mana ya? Oke, jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan bisa ngasih informasi tentang seputar teknologi yang lain. So, terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you the next video.